Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Andari dan teman saya Rita Rosana. Kami di sini akan mempresentasikan penatalaksanaan pasien dengan terapi ARV. Nah, jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu HIV? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Selanjutnya yaitu AIDS. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Jadi ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, jadi kasus HIV atau AIDS di Indonesia ini muncul untuk pertama kalinya di Provinsi Bali pada tahun 1987. Saat ini prevalensi HIV atau AIDS masih terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 41.250 penduduk di Indonesia terinfeksi virus HIV. Sedangkan penderita AIDS tercatat 7.963 jiwa. Nah, jadi untuk penyembuhan virus HIV ini, obatnya masih belum ditemukan. Hanya ada obat untuk menghambat proses terjadinya penyebaran virus HIV. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan obat antiretroviral atau disebut dengan ARV. Adalah gabungan 3 macam obat dinyatakan bermanfaat untuk terapi AIDS sejak tahun 1996. Manfaat obat tersebut diantaranya menurunkan angka kematian berkaitan dengan infeksi HIV, menurunkan angka perawatan di rumah sakit, menekan jumlah virus HIV di darah, dan memulihkan kembali kekebalan tubuh yang menurun. Lalu selanjutnya yaitu penatalaksanaan. Jadi, prinsip pemberian ARV menggunakan 3 jenis obat dengan dosis terapeutik. Jenis golongan ARV yang rutin digunakan adalah yang pertama, NRTI, atau disebut dengan nucleoside N-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, dan NRTI, yaitu non-nucleus reverse transcriptase inhibitor, berfungsi sebagai penghambat kinerja enzim. Jadi di sini yaitu berfungsi sebagai penghambat kinerja enzim reversi transkriptis, enzim yang membantu HIV untuk berkembang dan aktif dalam tubuh penjamu. Lalu yang kedua yaitu PI, atau disebut dengan protease inhibitor, menghalangi proses penyatuan dan maturasi HIV. Lalu yang ketiga yaitu INSTI, atau disebut dengan integrase strand transfer inhibitor, mencegah DNA HIV masuk ke dalam nukleus. Nah, selanjutnya yaitu peran perawat dalam kepatuhan. Apa itu peran perawat? Yang pertama itu sebagai perawat memberikan dukungan secara holistik, seperti dukungan sosial dan keluarga sangat diperlukan agar pasien HIV atau AIDS ini dapat mengurangi dampak negatif dari infeksi penyakit ini. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam perawatan. Dukungan sosial ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan yang bersifat informasional, yaitu memberi informasi pada pasien dan dapat menjaga privasi pasien. Selain itu, sebagai perawat memberikan dukungan emosional dan sebagai konselor HIV. Sehingga pasien dapat memungkinkan responden memperoleh kerekatan emosional sehingga menimbulkan rasa aman, tentram, aman, dan damai yang ditunjukkan dengan sikap tenang dan bahagia melalui sikap yang ditunjukkan oleh perawat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu identitas artikel. Yang pertama yaitu judulnya studi penggunaan antiretroviral pada penderita HIV atau AIDS di klinik CST Rumah Sakit Jiwa daerah Sungai Bangkok, Pontianak periode Januari-Desember 2017. Penulisnya yaitu Francisca Linda, M. Akib Yuswar, dan Eka Kartika Untari. Diterbitkan pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persentase penggunaan antiretroviral pada penderita HIV atau AIDS di klinik CSD RS Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkok, Pontianak.
lanjut. Nah, lalu selanjutnya yaitu desain atau metode. Penelitian ini, desain dan metodenya yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan potong lintang dengan metode pengumpulan data menggunakan data secara retrospektif melalui rekam medis penderita HIV atau AIDS yang mendapat terapi ARV. Lalu selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu menggunakan lembar data kuesioner, pulpen, laptop, keperluan kuesioner, serta adanya pewawancaraan dan peserta terapi dan non-terapi HIV tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, distribusi pasien berdasarkan umur. Jadi berdasarkan umur, kasus HIV atau AIDS ini terjadi pada kelompok usia 20-49 tahun, mencapai 87,5%. Kelompok produktif lebih rentan mengalami kasus HIV atau AIDS dikarenakan pada kelompok tersebut merupakan kelompok usia produktif secara seksual. Lalu yang kedua yaitu distribusi pasien HIV atau AIDS berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 37 orang dengan persentase 92,5%, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5%. Hal ini disebabkan karena laki-laki umumnya mempunyai mobilitas tinggi, suka berganti pasangan, dan cenderung untuk memakai nafza dengan jarum suntik. Nah, jadi selanjutnya yang ketiga yaitu ada distribusi pasien HIV/AIDS berdasarkan faktor risiko. Dari jumlah kumulatif penderita HIV/AIDS berdasarkan transmisi penularan yaitu homoseksual menempati urutan pertama sebanyak 30 orang dengan persentase 75%, disusul oleh heteroseksual sebanyak 8 orang dengan persentase 25%. Dan biseksual dan IDU masing-masing 1 orang dengan persentase 5%, didominasi oleh kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL atau homoseksual. Yang keempat yaitu ada distribusi pasien HIV/AIDS berdasarkan stadium klinis. Nah, jadi proporsi tertinggi stadium klinis adalah stadium 3 sebanyak 67,5%, stadium 2 sebanyak 13 orang dengan persentase 32,5%, proporsi tertinggi adalah pasien dengan stadium 3 sebanyak 40%, 40 orang dengan persentase 45,45%, kemudian stadium 2 sebanyak 30 orang dengan persentase 34,09%, kemudian stadium 1 dan stadium 4 masing-masing sebanyak 9 orang dengan persentase 10,23%. Tingginya jumlah pasien HIV/AIDS yang datang pada stadium 2 dan 3 diakibatkan karena pasien memeriksakan dirinya ketika sudah muncul infeksi oportunistik. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, ada distribusi pasien HIV/AIDS berdasarkan kadar CD4. Nah, menurut data Kemenkes RI bahwa terjadi peningkatan kadar CD4 setelah pemberian terapi antiretroviral yaitu antara 50-100% sel mm per tahun dan penurunan kadar CD4 antara 70-100% per tahun. Yang terakhir ada penggunaan ARV. Didapatkan hasil yaitu dari 40 pasien terdapat 24 pasien dengan presentasi 60%, pasien menggunakan lamivudin, zidovudin, nevirapin, dan 15 pasien dengan presentase 37,5% menggunakan kombinasi lamivudin, tenofovir, dan efavirenz, dan 1 pasien dengan presentase 2,5%. Yang selanjutnya ada pembahasan kritik untuk
jurnal yang kami dapatkan, yaitu dari jurnal tersebut dijelaskan mengenai kriteria penelitian, namun dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan secara lengkap mengenai tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien HIV/AIDS yang mendapatkan terapi ARV. Nah, selanjutnya ada analisa artikel. Nah, dalam analisa artikel tersebut menjelaskan bahwa orang yang terpapar virus HIV/AIDS memerlukan terapi yang harus dijalankan, yaitu terapi ARV untuk membantu memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh, yang mana dalam pemberian terapi ini dilakukan dengan beberapa persyaratan yang ketat, sesuai yang dijelaskan oleh rekan saya tadi di awal bahwa ada 3 prinsip terapi ARV. Nah, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap penularan virus HIV/AIDS yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, faktor risiko, pekerjaan, status pernikahan, stadium klinis, jumlah CD4, dan riwayat pengobatan antiretroviral oleh pasien HIV/AIDS. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan antiretroviral pada HIV/AIDS di klinik CST RSJ Pontianak, yaitu dari 40 pasien terdapat 24 pasien dengan presentasi 60% pasien menggunakan lamivudin, zidovudin, dan nevirapin, dan 15 pasien dengan presentasi 37,5% menggunakan kombinasi lamivudin, tenofovir, dan efavirenz, dan 1 pasien dengan presentasi 2,5% menggunakan lamivudin, zidovudin, nevirapin. Dan kesimpulan yang kedua, selain itu dijelaskan bahwa adanya ketersediaan konselor atau perawat ini dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan terhadap terapi ARV. Adapun diharapkan ketersediaannya program konseling informasi dan edukasi atau KIE bagi pasien secara rutin dan kontinu dalam rangka meningkatkan derajat kepatuhan dalam mengonsumsi terapi ARV tersebut dapat menunjang eh, semangat mereka untuk tetap hidup. Sarannya, diharapkan perawat selalu memberikan semangat atau dorongan kepada pasien HIV/AIDS secara holistik, sosial, dan spiritual, mendukung demi kesembuhan pasien dan mengingatkan pasien untuk selalu patuh dalam mengonsumsi obat antiretroviral atau ARV. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.